Di antara bentuk ketidakdewasaan yang ini menghantarkan kepada perpecahan, pertengkaran adalah al-ghulu fil alim, melampaui batas di dalam menghormati seorang alim, seorang ustadz. Ini masalah, Pak. Istilahnya takdisul askhos, mensucikan ustadz. Takdis itu mensucikan seorang alim yang diikuti. Ini hulu melampaui batas, menempatkan ustadz itu bukan pada tempatnya, menempatkan seorang alim itu bukan pada tempatnya, dan pasti terjadi perpecahan, pasti, Pak. Contoh, ada seorang ustadz yang Anda takdiskan, yang Anda sucikan, yang Anda hormati, tapi menghormati ini melampaui batas. Terus ada orang lain mungkin nyinggung dia kan, langsung pedang. Antum mau nyinggung dia, ini loh apa ini ya? Kan Masya Allah, pasti terjadi pro dan kontra karena ada terlalu takdis, terlalu hulu melampaui batas kepada ustadz atau alim-alim tadi. Ya, kayak misalnya kasus Syekh Robi, hafizallahu ta'ala, sampai ada mengatakan yang megang bendera ulama, bendera apa? Jarh wa ta'dil adalah Syekh Robi. Sampai ada yang komen dan mendebat dan nggak mengambil pendapat Syekh Robi, itu musuh saya. Ini apa ini? Bagaimanapun Syekh Robi manusia, bisa salah, bisa benar. Ketika dia menjarak seseorang atau mengomentari seorang, bisa salah, bisa benar, namanya manusia. Beliau bukan nabi. Ada lagi yang mentakdiskan siapa Syekh Shalih Fauzan atau apa. Ini terlalu hulu, sehingga kalau nggak mengambil pendapatnya Syekh Shalih Fauzan langsung dihantam. Ulama lo banyak, bukan hanya beliau, apalagi dari Yaman. Dikit-dikit Syekh Mubil, pokoknya bahkan ada yang mengatakan sekolah pendidikan yang tidak semisal kayak Yaman salah. Sampai muncul begitu, terlalu takdis dengan pendidikan Yaman. Jadi makanya membid'ahkan kelas-kelas itu warawono di zaman Nabi, klasikal, pelajaran-pelajaran umum, pokoknya persis kok Yaman. Itu pendidikan ala Nabi ya nih. Selain itu bukan ala Nabi. Ya saya guyon ini aja. Syekh Mubil dulu sekolahnya di mana? Di bangku sekolah Anto. Jadi ya Robi, ini namanya takdis, terlalu mensucikan apapun bentuknya, pendidikan kah, orang kah, pendapat kah, nggak boleh terlalu takdis, mensucikan, hulu nggak boleh. Berarti baik. Kita lihat Al-Imam Muallimi rahimallahu ta'ala berkata, Imam Muallim ini dalam kitab At-Tangkil juz 1 184 beliau mengatakan, min ausai audiyatil batili al-ghulu fil afadil, termasuk paling luasnya lembah kebatilan adalah ghulu, berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang mulia. Jadi justru lembah yang paling luas, masuk di lembah kebatilan yang paling luas, manakala dia itu hulu kepada orang, melampaui batas kepada orang-orang soleh. Ini efek sampingnya itu buahnya, Pak. Makanya lembah kebatilan yang paling luas itu hulu, karena merembetnya itu banyak banget, akibat itu banyak banget. Perlu difahami, alim, siapapun alimnya dia, itu bukan nabi. Wahyu tidak turun kepada dia. Dikatakan, siapapun dia,
ustadz kita senior, ataukah dia bergelar doktor atau apa, selama dia manusia, dia bukan nabi. Dipahami itu, bukan nabi. Kalau dia bukan nabi, berarti bisa salah, bisa benar. Nah, wal hayyu, yang namanya orang hidup nggak akan aman dari fitnah. Hari ini kamu junjung tinggi, Masya Allah Ustadz A gini-gini. Hari ini apakah dia sudah ada SK tidak pernah tergelincir? Mana SK-nya? Mana SK? Agak ada SK. Anda sekarang hari ini mengunggul-unggulkan Ustadz A, Ustadz B. Masya Allah. Pertanyaan saya, apakah dia maksum dari salah dan pasti benar? Kan enggak. SK dari mana? Wahyu dari mana? Jadi kita datar aja lah, tengah-tengah. Kita tidak boleh melampaui batas, tapi kita juga tidak boleh apa? Sewenang-wenang, menghina, berbuat kasar, enggak. Tetap kita hormati sebagai dia memiliki ilmu, tapi menghormati dia, enggak menuntut dan enggak mewajibkan kita harus mengikuti apa yang dia katakan. Dan tidak mengharuskan kepada kita juga harus apa? Harus mengikuti ketika dia salah. Nah, menghormati tidak mesti harus mengambil semua yang dia katakan. Nasihat yang dia katakan enggak mesti. Kalau andai kata kita disuruh mengambil pendapat seorang alim selayaknya dia seorang nabi, ngapain kita belajar? Ngapain kita belajar? Cukup sama dia, wahyu dari dia kok. Ngapain? Udah selesai. Nah, jadi ingat teman-teman semuanya, salah tetap salah. Salah nggak boleh diikuti siapapun orangnya yang berbuat salah. Jangankan itu, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, terjadi diskusi antara perihal haji tamattu, qiran ataukah ifrad. Ibnu Abbas menguatkan haji tamattu. Sahabat yang lainnya mengunggulkan haji ifrad dengan beralasan Abu Bakar dan Umar itu haji ifrad. Langsung Ibnu Abbas naik suaranya, aksya antangzila alaikum hijarah minas sama. Aku khawatir akan turun kepada kalian batu dari langit. Aku mengatakan qala Rasulullah berbuat begini, lalu Anda lawan dengan Abu Bakar dan Umar. Itu kelasnya Abu Bakar dan Umar loh ya. Apalagi kelasnya di bawah itu. Abu Bakar Umar wis ono jelas jaminan di surga. Yang lain nggak ada jaminan surga. Jadi ingat, jadi pemicu permasalahan pertengkaran da'awiyah, urusan dakwah atau mana ini diantara sebabnya adalah gulu, melampaui batas, kepada terlalu mengkultuskan, terlalu mensucikan, terlalu menghormati dan menjunjung tinggi kebablasan itu, sehingga ini menjadikan pro dan kontra. Gitu loh. Kadang nih kita kadang nggak sadar. Pokoknya kalau nggak Ustadz Asa nggak mau ngaji. Iki lopo iki. Saya nggak mau ngaji kecuali Ustadz A. Apakah A yang kamu katakan itu pasti benar? Wes ono jaminan di surga to. Ustadz A tadi, kok saya nggak mau ngaji kecuali kepada Ustadz A. Ini kan kadang-kadang kemana akal-akal kita ini kemana? Masya Allah. Oleh karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidhaka yauman ma wa abghid baghidhaka haunan ma
asa ayyakuna habibaka yauman ma. Cintailah kekasih kamu haunan ma, jangan terlalu cinta banget. Bisa jadi kekasih kamu itu menjadi musuhmu. Bencilah sama orang yang kamu benci, tapi bencinya jangan terlalu banget. Bisa jadi hari ini kamu benci, besok menjadi kekasih kamu. Berapa banyak kan? Dulu mengidolakan Ustadz A, pokoknya Ustadz A, woi pokoknya saat itu. Sekarang jadi musuhnya. Banyak nggak gitu? Banyak. Yang sekarang benci nih pol sama Ustadz itu. Setelah itu jadi apa? Idolanya Ustadz. Kalau cinta sama orang biasa aja. Kalau benci biasa aja. Karena apa ini, putaran kehidupan ini yang megang Allah. Dan yang membolak-balikan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting ikhwanana barakallahu fiik, ingat, kita jangan sampai mengkultuskan A itu pasti benar, B itu pasti salah. Ustadz A begini ini sudahlah. Status mereka adalah ustadz. Kita hormati mereka, ucapan mereka bisa diambil dan bisa ditolak. Kita ambil manakala mencocoki kebenaran, dan kita tolak manakala menyelisih kebenaran. Mizan kita, barometer kita adalah Allah dan Rasulnya, bukan ustadz itu. Kalau ustadz itu menjadi barometer kebenarannya, jadi aja Nabi kedua setelah Muhammad SAW. Ingat loh, wahyu turun hanya kepada Muhammad SAW, bukan kepada selainnya. Maka berarti kebenaran itu yang solid bukan terletak di orang yang kamu takdiskan, nggak terletak pada orang yang kamu sucikan, tidak. Nah.